Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini. Anak-anakku, hari ini kita belajar tematik ya bersama dengan Bu Agustin ya. Kalian kalau suka YouTube bisa mampir ke channelnya Bu Agustin tentang pembelajaran kelas 3. Kalian bisa subscribe, like ya anak-anak. Untuk hari ini pembelajarannya tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang kelima. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya Allah memudahkan kalian dalam memahami materi pembelajarannya. Ayo simak baik-baik penjelasan dari Bu Agustin ya. Kalian tetap semangat dan tetap tersenyum ya. Meskipun kondisi pandemik seperti ini, kalian tetap semangat ya. Nah, mengenal benda gas lebih dekat anak-anak. Nah, ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas anak-anak. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Ya kan, anak-anak? Ya, menghirup udara kan? Ya, udara termasuk benda gas anak-anak. Dapatkah kamu melihat benda udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat anak-anak. Nah, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya awan dan asap. Pembelajaran kemarin, Bu Agustin sudah jelaskan ya contoh benda gas yang dapat dilihat. Contohnya awan dan asap. Nah, untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut supaya anak-anak dapat menambah pengetahuan kalian. Untuk membuktikan sifat benda gas. Nah, bisa melakukan percobaan ini. Lakukan ya kalian secara individu di rumah karena kondisinya seperti ini ya anak-anak. Alat dan bahannya, yang pertama kantong plastik bening itu, lalu balon. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Lalu yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik. Ya, bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Bagaimana ya anak-anak? Kalian amati ya. Lalu, kalian bisa membuat tabel seperti ini untuk mengetahui sifat udara yang kalian amati. Nama bendanya apa? Oh, plastik misalnya. Bentuknya berubah sesuai wadah apa tidak? Lalu kalau iya, centang seperti ini. Kalau tidak, silang. Lalu bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, iya apa tidak? Kalau iya, centang. Kalau tidak, silang. Seperti yang pembelajaran kemarin kalian. Ini untuk supaya menambah pengetahuan kalian. Lalu percobaan 2 kalian bisa melakukan misalnya, pertama alat dan bahannya benang secukupnya. Lalu 2 balon ya, 2 buah balon. Lalu 3 sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya bagaimana? Bisa 1, tiupkan udara ke dalam 2 balon. Nah, ditiupkan udaranya ke 2 buah balon tadi. Lalu yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Besarnya harus sama antara balon 1 dan balon 2 tadi. Lalu yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang sikutnya. Yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Lalu usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nah, seperti ini anak-anak. Lalu yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk, bagaimana kalian perhatikan. Lalu yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluar masuk udara. Apakah yang terjadi? Nah, seperti ini anak-anak. Ini kayu atau lidi, lalu balonnya kalian tiup sama besar, digantungkan dengan benang seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua, balonnya tadi ditusuk yang satunya. Nah, sebuah balon dikempeskan tadi ya. Apakah yang terjadi ya? Nah, letakkan tanganmu di dekat
tempat keluar masuk udara tadi ditusukkan ke lidi ini ya balonnya. Nah, ini juga hari Minggu itu Dayu dan Ibu membuat makanan istimewa. Pasti kalian kalau hari Minggu berkumpul dengan keluarga, ibu kalian memasak yang istimewa buat kalian. Nah, Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? Nah, kalian biasanya pasti dalam kehidupan sehari-hari mengetahui ibu kalian, oh itu LPG-nya habis misalkan ya. Nah, tolong belikan bisa kan. Nah, LPG apa ya LPG? Nah, banyak masyarakat ya mungkin kurang mengetahui apa tuh LPG itu, ada singkatannya. Anak-anak misalkan ibunya belum tahu LPG itu apa kepanjangannya ya. Nah, itu kalian bisa mengetahui, oh liquefied petroleum gas ya. LPG itu liquefied petroleum gas ya. LPG adalah benda berwujud gas ya anak-anak. Nah, gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, kelebihan memakai LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak anak-anak. Misalkan kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya LPG itu yaitu mudah dalam penggunaannya, lebih bersih dan praktis. Nah, kalian menjadi lebih paham ya. Oh, ternyata LPG itu kepanjangannya seperti ini. Nah, meskipun pandemi seperti ini, anak-anak tetap semangat menambah wawasannya. Nah, Agustin juga semangat mengajarkan, membelajarkan kalian supaya anak-anak paham ya, meskipun kondisi seperti ini anak-anak. Nah, kamu telah melakukan ya, kalian tadi bisa melakukan percobaan ya. Nah, percobaan kedua itu membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Yang tadi 2 balon tadi lah anak-anak. Nah, kemarin pembelajaran kemarin juga Bu Agustin sudah menjelaskan tentang massa itu apa. Nah, kalian masih ingat? Nah, semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya anak-anak. Nah, benda gas sangat berlimpah di sekitar kita. Perlu anak-anak ketahui bahwa benda gas itu sangat berlimpah di sekitar kita. Kita bernafas menghirup gas oksigen, kalian ingat, dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, gas tidak dapat digenggam seperti benda padat seperti kemarin, benda padat itu, dan sebagian besar gas tidak terlihat anak-anak, seperti udara tadi ya. Gas mempunyai sifat utama, jadi gas tidak mempunyai bentuk yang tetap, bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya ya. Lalu gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Nah, pernahkah melihat balon mengambang di udara? Kalian pernah ya? Nah, pasti pernah kalian kalau bermain. Balon itu yang buat mainan itu kadang-kadang lepas. Nah, itu balonnya bisa mengambang di udara ya anak-anak. Nah, balon itu berisi gas helium anak-anak. Nah, yang merupakan jenis gas yang lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Nah, hal ini menyebabkan gas melaju ke atas ya anak-anak, membawa balon untuk mengambang di udara. Nah, contoh lain dari gas yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari apa? Saat air dipanaskan, pasti ibu kalian memasak air ya. Nah, saat air dipanaskan, air akan mengeluarkan uap yang merupakan gas anak-anak. Nah, kalian bisa menjadi lebih banyak pengetahuannya ya. Meskipun kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kalian tetap belajar ya, menambah wawasan kalian. Nah, oh ternyata coba kalian amati pada saat ibu kalian memasak air ya, dipanaskan, air yang mengeluarkan uap itu merupakan gas ya anak-anak. Nah, kita akan menimbang berat benda anak-anak. Ingat bahwa massa benda sebenarnya berbeda dengan berat benda. Pembelajaran kemarin Bu Agustin sudah menjelaskan bahwa massa benda itu sebenarnya berbeda dengan berat benda. Namun, karena dalam keseharian kita sudah lebih umum menggunakan kata berat untuk menggambarkan massa benda, maka istilah berat pun akan dipakai dalam pembelajaran ini ya anak-anak. Nah, coba kalian cermati anak-anak, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, pembelajaran kemarin
Untuk mengukur panjang bisa menggunakan penggaris ya, masih ingat? Lalu meteran roll, meteran saku. Nah, ini ya alat yang digunakan untuk menimbang berat itu menggunakan apa anak-anak? Bisa, ini namanya apa anak-anak? Coba kalian cermati pada video pembelajaran Bu Agustin ini. Ada timbangan berat, ini namanya timbangan berat. Lalu timbangan badan. Pasti kalian pernah mengetahui ya, timbangan badan di sekolah juga punya kalian ya, biasanya ditimbang juga ya, ini timbangan badan. Lalu ini namanya timbangan kue, ini seperti ini anak-anak, timbangan kue. Kalau ibu kalian suka membuat kue pasti ini mempunyai timbangan kue ini ya. Lalu ini timbangan gantung, ini biasanya dilakukan posyandu ya, di posyandu itu, di puskesmas posyandu itu. Lalu ini timbangan warung, kalau kalian disuruh ibu membeli misalkan memberi gula pasir di warung atau kacang hijau ini, pasti penjualnya menggunakan timbangan warung seperti ini. Lalu ini namanya neraca ya, kalian pembelajaran kemarin ya sudah Bu Agustin jelaskan. Neraca ini biasanya dibuat untuk mengukur berat itu emas ya, di toko-toko emas itu. Lalu perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan. Ini apa anak satuannya? Kalau jarak kemarin satuannya meter, kilometer ya. Kalau panjang apa kemarin? Meter, sentimeter. Kalau satuannya ini, satuan berat ini ya, nah di dalam timbangan itu kilogram ini ya anak-anak, ini bukan kilogram ya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa semua timbangan digunakan untuk menimbang berat tadi yang sudah ada tadi. Namun timbangan dirancang untuk kegunaan tertentu. Misalkan timbangan untuk mengukur beras. Tidak akan sama ya anak-anak, tidak akan sama ya timbangan untuk mengukur beras, tidak akan sama dengan timbangan untuk mengukur bayi. Nah, timbangan untuk mengukur bayi memerlukan bentuk khusus anak-anak karena bayi perlu untuk dibaringkan. Selain itu, timbangan bayi biasanya hanya untuk menimbang sampai kisaran 20 kg. Nah, sedangkan timbangan beras sampai ratusan kilogram, sampai bersak-sak ya, berkarung-karung. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak cukup 5 ini ya. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, kalau ini adik bayi, gambarnya bayi ini, timbangannya digunakan mana? Apa ini, apa ini, apa ini, apa ini ya. Ini tugasnya ini saja anak-anak, hanya 5 ya. Ini saja untuk tugasnya hari ini anak-anakku. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika kalian belum paham, silahkan bertanya kepada Bu Agustin. Bu Agustin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat.